Di hadapan kita ada Balai Latihan Kerja Kabupaten Cianjur. Yang kemudian harapan kita adalah lapangan pekerjaan lebih terbuka lebar bagi para pekerja kita di Kabupaten Cianjur. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pertama-tama mungkin kita dari pemerintahan daerah Kabupaten Cianjur terus berkomitmen untuk menghadirkan program-program pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat Kabupaten Cianjur. Salah satunya adalah penguatan sektor ketenagakerjaan dan juga melalui peningkatan kualitas SDM ini kita harapkan bisa meningkatkan kualitas pekerja kita sehingga bisa lebih bersaing dengan pekerja di daerah lainnya. Dan hari ini adalah salah satu jawabannya. Kita bisa lihat sendiri di hadapan kita ada Balai Latihan Kerja Kabupaten Cianjur. Dan ini mungkin merupakan balai latihan kerja yang pertama dari pemerintah daerah Kabupaten Cianjur, dan balai latihan kerja ini adalah suatu kewajiban kita dari pemerintah daerah, dan ini adalah titik awal harapan di mana masyarakat Cianjur bisa menempa diri, mengasah diri, meningkatkan hard skill dan soft skill-nya untuk membentuk masa depan mereka agar lebih cerah. Dan Bapak Ibu, program Balai Latihan Kerja ini adalah untuk menjawab kebutuhan di masyarakat, yaitu salah satunya adalah tantangan kita dalam menurunkan angka pengangguran di Kabupaten Cianjur. Dan ini bukan satu-satunya langkah, banyak langkah lainnya, terutama yang mendukung iklim investasi di Kabupaten Cianjur agar sehat, agar bisa lebih nyaman, sehingga kita dapat menjadi perhatian untuk para investor, yang kemudian harapan kita adalah lapangan pekerjaan lebih terbuka lebar bagi para pekerja kita di Kabupaten Cianjur. Dan selain itu juga di dalam tadi, selain kita ingin membuat iklim investasi yang lebih sehat, juga kita harapkan dengan adanya Balai Latihan Kerja ini, termasuk juga di sini hadir stand-stand dari teman-teman kita, ada dari BJB, ada LPK ya. Ini yang sudah hadir dari depan tuh sampai belakang. Dan para ini mungkin ininya ya, pesertanya ya, peserta LPK ya. Ini yang gagah-gagah dan manis-manis. Insya Allah ini masa depannya nanti sudah ada bayangan ya ke depannya. Dan ini sejalan dengan pemerintah Kabupaten Cianjur yang mengharapkan angkatan kerja muda kita di Kabupaten Cianjur ini bisa memiliki keterampilan yang relevan, keterampilan yang adaptif dan siap pakai sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri yang sekarang terus berubah dengan dinamikanya dan juga terus maju sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Cianjur. Saya ingin melihat generasi muda kita di Kabupaten Cianjur bukan hanya mengandalkan ijazah saja, tapi juga bisa mengandalkan keterampilannya untuk mencari kerja.
kita ingin cetak teknisi, kita ingin cetak barista, montir, desainer, tukang las, digital marketer, influencer, dan lain sebagainya yang relevan dengan perkembangan zaman saat ini. Dan yang paling penting, ini yang ingin saya sangat garis bawahi sekali, kita bisa mencetak pengusaha-pengusaha, entrepreneur-entrepreneur, para wirausaha, baik dia skalanya kecil, skala mikro, skala menengah maupun skala besar. Tapi pengusaha yang sukses, yang berhasil itu semuanya tidak ujuk-ujuk, pasti ada langkah kecil di sana. Untuk mencapai tujuan kita harus melangkah dulu, satu langkah, sampai nanti ke tujuan, step by step tuh cek ibu-ibu tadi. Mana Bu? Luar biasa. LPK mana Bu? LPK Luki, luar biasa. Bawa apa? Oh, Hilsi. Wah, luar biasa, tepuk tangan nih. Ibu kacamatanya keren banget, Bu. Badai, anti badai kacamatanya, Masya Allah. Wah, siap. Eta atuh diamondna itu aya nu coplok, itu aya 2, muhun. Iya, alhamdulillah. Kaget saya tadi, saya dengarnya LC, ternyata Hilsi ya. Ya. Kaget. Di sini mau mencetak pengusaha ya Bu ya, bukan mencetak LC ya. Dan saya terima kasih banyak tadi Pak Kadis Nakertrans yang sudah menyampaikan laporannya. Pak, kita punya cita-cita besar, juga banyak tantangan kita ke depan ya, yang harus kita jawab satu persatu di Cianjur ini. Saya ingin mungkin menyampaikan kembali Pak yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Pertama Pak, kita harus susun kurikulum pelatihan yang kontekstual Pak, dan berbasis kebutuhan dunia industri dan pasar, baik di lokal, nasional maupun internasional. Jadi tadi kurikulumnya sesuai dengan perkembangan zaman Pak. Saat ini misalkan pekerja yang dibutuhkan adalah di sektor industri pertanian, nah itu harus kita jawab Pak. Atau memang di industri pariwisata, nah itu harus kita jawab. Kita nggak kepikiran Pak, saya itu sampai heran. Saya sendiri yang nonton Pak itu, orang jualan kain kafan bisa menarik Pak. Jualan kain kafan, ya anak-anak muda pasti tahu ya. Dulu mah jualan kain kafan kita ke orang-orang yang berduka ya, ada yang meninggal baru kain kafannya terjual gitu. Sekarang mah jadi hadiah Pak kain kafan teh ya, buat mantan cenahnya. Bener teh, buat mantan dikirim kain kafannya, bener. Bisa kayak gitu sekarang mah, bisa kepikiran kreatif anak-anak itu sekarang. Nah itu yang kita harapkan, ide-ide mereka itu bisa jadi kreatif, jual apa saja yang jadi komoditas, yang jadi keunggulan di daerahnya masing-masing, itu bisa lewat dunia digital. Kemarin saya ke Leles ya, ke Leles, di sana ada warga kita, warga masyarakat kita yang ada camat Leles nggak di sini hadir? Wah itu Pak Camat kemarin yang nganter ya, Pak Camat ya, di Leles ya kemarin, yang karyawannya berapa Pak kemarin? Sampai 70 ya, 70, 85 Pak, sama manajemennya luar biasa itu masyarakat Leles. Saya pikir awalnya itu saya pikir di Leles ini, di pedalaman, ternyata mereka punya kamar untuk mempromosikan
barang-barangnya bukan cuma barang-barang leles, barang-barang yang sudah dari dalam negeri dan luar negeri kayak Ovaltine, bukan ini ya, bukan promosi ya, maksudnya Ovaltine mereka kerjasama tuh sama orang leles. Nah, maksud saya ide-ide seperti ini, semangat-semangat wirausaha seperti ini yang harus kita gelorakan. Di leles saja bisa gitu ya, pasti di daerah-daerah lain juga bisa gitu. Dan juga saya berpesan kepada perangkat-perangkat terkait ya, yang ada di lingkungan pemerintahan Kabupaten Cianjur, terus dilakukan kolaborasi ya. Tadi May Day is Collaboration Day ya. Kita misalkan dengan Dinas Pendidikan ya. Dinas Pendidikan mana Disdik? Oh, itu di belakang ya. Disdik ya, untuk pelatihan vokasi ya, vokasi usia muda. Diskumdagin mana Diskumdagin? Oh, di belakang Mang Wahyu ya, kembaran ya, Sami ya, tapi langkung kasep gitu mah. Tuh. Itu mah ada bule-bule nah, ada rasa keju nah itu mah. Tapi mah rasa bala-bala namanya. Nah, ini untuk inkubasi wirausaha ya, Pak ya, Dinsos ya, untuk memberdayakan kelompok rentan, para camat dan para kades ya. Ini dorong masyarakat wilayahnya untuk ikut serta di pelatihan-pelatihan ini, apalagi kalau ada pemuda-pemudi kita yang sangat bersemangat ya, untuk bukan saja mencerahkan masa depan mereka, tapi juga ingin membangun desanya. Yuk sama-sama kita terbuka lebar balai latihan kerja ini untuk mereka ya. Sosialisasikan balai latihan kerja ini sampai ke pelosok. Jadi saya tidak ingin lagi ada masyarakat yang nanya, saya harus belajar kemana gitu. Saya pengen para camat informasikan kepada kades, para masyarakatnya, mereka bisa belajar di sini. Saya tidak mau, saya ingin tegaskan lagi, saya tidak mau ada masyarakat yang bertanya saya harus belajar kemana. Ke sini, ke Balai Latihan Kerja Kabupaten Cianjur. Dan untuk masyarakat generasi muda ya yang hadir pada kesempatan ini, saya titip pesan, jangan ragu ya untuk belajar ya, untuk memulai ya, karena tadi setiap orang sukses pun pasti ada langkah kecil yang mereka buat. Dan jangan ragu untuk meningkatkan kualitas diri, kapasitas diri, dan gunakan balai latihan kerja ini sebagai kesempatan untuk mengubah hidup kalian, mengubah taraf hidup keluarga, kan itu kan yang diharapkan kan ya. Yang awalnya nggak punya apa-apa bisa beli sepeda, yang bisa beli sepeda, yang punya sepeda bisa beli motor gitu kan ya, bisa boncengan akhirnya ya. Yang punya motor bisa beli mobil, yang nggak punya rumah bisa nyicil rumah gitu ya, Kang Teteh semua. Dan ini BLK yang saat ini kita buka, ini bukan titik akhirnya, tapi adalah titik awal, langkah awal untuk program BLK dengan kelas-kelasnya yang lebih beragam lagi. Dan ini kami harapkan menjadi awal dari perubahan yang besar. Dan juga kami harap ini BLK menjadi sentra pemberdayaan masyarakat Kabupaten Cianjur, melahirkan wirausaha. Kita menghasilkan anak-anak entrepreneur dan juga pekerja-pekerja yang handal. Tidak hanya siap bekerja, tapi bisa membuka lapangan pekerjaan. Untuk para lunamaya juga boleh, ya. Apa lunamaya lanjut usia masih bergaya tadi? Ya. Gaya pisan, Bu. Kasih tahu ya ke anak-anak, Bu ya, di sekitar pemuda-pemudi anu ngalanggurnya tapi punya semangat ya. Yang nggak punya semangat ya semangati ya, Bu ya, ke sini ke Balai Latihan Kerja.
Lalu juga tadi ada 3 program, sini peluncuran Balai Latihan Kerja, lalu ada ASN Peduli, dan juga tadi LKS Tripartit ya. ASN Peduli ini adalah satu komitmen kita, mungkin menindaklanjuti ya dari pertemuan kita sebelumnya, dan ini saya sangat sangat bersyukur sekali ya. Kita bisa sekaligus meluncurkan, kita tunjukkan bahwa ASN ya di lingkup Pemda Cianjur ini kita peduli terhadap masyarakat. Sini Kang. Silakan Kang, perkenalkan dirinya, siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Maulana. Ya. Asal dari Karangtengah, Desa Sindang Asih. Desa Sindang Asih. Usianya berapa? Usia sekarang 20 tahun. 20 tahun. Tepuk tangan. Siapa nama lengkapnya tadi? Rifki Maulana. Rifki Maulana. Segitu aja namanya? Iya, Rifki Maulana. Rifki Maulana ini wajahnya mengingatkan saya dengan pengusaha sukses internasional ya. Jack Ma, benar, mirip Jack Ma. Jack Ma dulu juga kayak gini, mirip banget. Mirip. Saya doakan mudah-mudahan Rifki jadi Jack Ma selanjutnya. Amin. Amin. Tapi kenal sama Jack Ma? Enggak. Enggak. Jackmania, waduh. Sahata Jackmania di dia. Aya tuh baju oranye ya. Rifki ikutan BLK di sini. Ya. Harapannya apa? Harapannya buat kedepannya semoga banyak anak-anak muda yang ikut BLK, terutama di bahasa Korea. Supaya anak mengurangi pengangguran di Cianjur. Pengangguran Cianjur, hebat. Rifki usia 20 tahun ya, lulusan apa? Lulusan SMK Pasundan 1 Cianjur, jurusan akuntansi. Jurusan akuntansi ya, sekarang bahasa Korea ya. Coba udah bisa belum bahasa Koreanya apa? Coba. Hah? Saya juga bisa saranghaeo ya, annyeonghaseyo, udah tapi 2 itu doang. Annyeonghaseyo. Itu apa artinya? Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Oh gitu. Ya. Tapi cuma annyeonghaseyo. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Oh, oke. Hebat ya. Panjang bisa disingkat apa lagi bahasa Koreanya? Perkenalan Kak. Boleh perkenalan. 제 이름은 리키입니다. 제 가족은 cianjur입니다. 감사합니다. Asal nonton drama Korea ya, asal ningali Jungkook gitu dah. Naon? Ulah gitu teh. Atur nuhun ya, Rifki ya. Rifki doanya apa? Belum selesai, salaman aja ya. Doanya apa buat BLK, doa buat teman-teman, doa buat Rifki apa? Ya, semoga BLK tetap berlanjut menjadi lebih baik. Amin. Buat teman-teman BLK, semoga lulus ujian semua. Amin. Soalnya bulan depan mau ujian. Bulan depan mau ujian. Oke, semoga lulus ya, Rifki ya. Oke lah Rifki dapat hadiah. 감사합니다. Nah, tadi kita lihat ya Rifki luar biasa semangatnya ya, dan doanya tadi doa untuk BLK, doa untuk Rifki sendiri, dan doa untuk teman-teman yang saat ini memperjuangkan ya masa depannya. Mudah-mudahan
semua yang hadir di sini, ada teman-teman dari LPK, Lembaga Pendidikan, ya, ada teman-teman dari wartawan, dari dunia usaha, Pemkab, dari buruh, semuanya diberikan kesehatan, ya, diberikan kelancaran. Kita terus berkolaborasi bersama untuk membangun Cianjur yang lebih baik di kemudian hari. Dan teruslah berkarya, ya, teman-teman, pemuda-pemudi, teruslah bermimpi dan teruslah bekerja dengan cinta, karena saya yakin kalau dengan cinta, ya, semuanya kita pasti akan mengupayakan jiwa raga kita, ya, untuk mencapai tujuan dan mencapai membahagiakan, ya, hal-hal yang kita cintai tersebut. Saya sampaikan pada kesempatan ini seraya memohon ridho Allah Subhanahu wa taala, serta diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur hari ini saya nyatakan diresmikan penggunaannya. Iya. Oke, Magis. Tata cara angka 1 Pak, kartu siap kuning. kerja. Tapi di atas online Pak, terkena oke. habis nakel, Oh biasa ya, dicetak dimanapun. oke. Ini banyak yang belum tahu nih, Mohon masyarakat kita ternyata sosialisasi ya. sistemnya upah mitos lebet karena akun angka 1 biasa karena loker. Oke. Kalau ada pelatihan, mungkin tuh ngagabung ke combine analis sistem anu di kabupaten di sekarang nasional. Oke, nanti bikin tata caranya, ya, videonya, Mangga, komunikasi siap. sama tim media, ya. Kami selalu memperagakan juga Pak dengan nyanyian gitu Pak, masih untuk semangat juga Pak. Kalau boleh untuk Bapak kami ingin menampilkannya Pak. Boleh. Garabun. Hana, Dul, Set. Mori oke murapa, murapa. Mori oke murapa, murapa. Mori oke pa murapa. Mori oke murapi kopi. Oke Pak, silakan. Sebagai salah biaya sebagai media pembelajaran juga. Bisa jadi Pak, betul. Terima kasih ya. Iya, Sukses ya. Boleh, mohon izin kita mengadakan permainan dalam bahasa keras sebentar. Oke.
Bapak cukup tinggal memberi ya. Bapak tinggal kasih gambar ke siswa-siswanya, nanti siswa-siswanya yang menebak Pak. Oh gitu. Betul. Yang ngasih nilai siapa? Benar salahnya. Nah, nanti saya yang ngasih tahu ini jawabannya benar atau tidaknya gitu ya. Dan nanti untuk yang mau menjawab silakan angkat tangannya ya. Oke. Ada sertifikat? Apa? Ya, ini pertama tuh teteh. 제 이름은 나예입니다. 정답은 안경입니다. Namanya adalah Naya Pak dan jawabannya itu adalah kacamata. Nah, kacamata itu angkiong. Angkyo. Ya. Oke. Betul. Angkyo. Selamat hadiah. Oke, boleh kira? Nah, Nah, namanya itu adalah dia Pak siswa kami dan dia menjawab simbol ini adalah sepatu katanya. Sepatu. Betul. Oke, betul. Oke, silakan. Terima kasih Bapak. Sama-sama Bapak. Semoga semuanya di sini bisa serius ya. Jadi sambil menikmati juga pembelajarannya dan mudah-mudahan para Amin.